Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu kembali lewat channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam, serta kesehatan selalu berikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini kita akan coba untuk memenuhi permintaan beberapa teman agar channel ini diisi oleh tanggapan yang masalah yang lagi viral saat ini, yakni terkait konten pengajian seorang salafi wahabi yang memang saya lihat ini sering membuat resah umat Islam di Indonesia, yakni tentang pengharaman budaya wayang kulit. Ini luar biasa tanggapannya dari beberapa kalangan, menteri juga ada yang menanggapi, komunitas budaya di Jawa Timur dan di daerah lain juga juga resah juga, sehingga membuat satu petisi yang mengecam pernyataan yang sangat-sangat meresahkan dan tidak berdasar ini. Nah, kemudian sesungguhnya bagaimana budaya wayang kulit ini kalau kita pandang dari sisi fikih, dari sisi syariatnya begitu. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita menjawab itu tentu kita harus merilai kembali ya terhadap budaya wayang ini, bahwa saat Wali Songo ini berdakwah di Nusantara, khususnya Jawa, kalau kita buka sejarah memang adat istiadat dan budayanya sangat kompleks ya di Nusantara ini, termasuk wayang kulit ini menjadi kegemaran pada saat itu, budaya sangat digemari pada saat itu khususnya di tanah Jawa. Nah, pada awal-awalnya itu memang bentuk wayang ini kalau kita lihat itu 4 dimensi ya. Jadi timsal yang 4 dimensi, lahudilun kalau di dalam bahasa fikih kita. Nah, dan ini oleh Wali Songo dengan pertimbangan fikihnya saya kira sudah sangat bijak, bentuk 4 dimensi ini kemudian oleh Wali Songo dirubah menjadi gepeng seperti itu, menjadi 2 dimensi. Kemudian bentuknya juga dimodifikasi begitu. Bagaimana kalau seandainya itu hewan yang hidup atau manusia betulan ini tidak bisa hidup, karena inilah sesungguhnya kunci daripada bagaimana wayang itu bisa muafik dengan syariat, yakni bahwa arca 4 dimensi itu kalau hewan memang dilarang, kecuali kemudian dalam membuatnya itu dibentuk layak isu bidunihi begitu. Jadi tidak bisa hidup tanpa sesuatu itulah, sesuatu ini kemudian dihilangkan, seperti anggota tubuhnya dipotong atau perutnya dihilangkan dan lain sebagainya, seperti dalam referensi. Ini kita punya referensi di dalam Bulughul Umniyah. Jadi di sana disebutkan bahwa walakin mahalu tahrimi timsalil hayawan alladzi lahu dhillun idza lam yakun naqiso udwin la ya'ishu bidunihi wala makhruqal badni kharqan la ya'ishu mithluhu bi. Jadi 4 dimensi gambar itu kalau 4 dimensi atau punya dhil gitu ya, 2 dimensi punya dhil, punya bayang-bayang, bukan hanya gambar yang nempel, itu memang tidak diperbolehkan itu kecuali begitu bentuknya tidak sempurna. Tidak sempurna itu bisa anggota tubuhnya dipotong atau dibentuk dalam bentuk yang perutnya tidak ada. Kalau di sini dicontohkan seperti wayang ini, kalau kita lihat lehernya juga sangat kecil, perutnya juga kecil, kemudian tidak 4 dimensi tapi sudah dijadikan gepeng, jadi hanya 2 dimensi kayak kiri dan kanan gitu ya. Jadi ini kemudian kecerdasan dari Wali Songo di dalam modifikasi agar supaya tidak bertentangan dengan syariat. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dakwah sesungguhnya. Jadi kalau kita buka di dalam firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhu billati ahsan. Jadi ajaklah manusia, berdakwahlah di tengah-tengah manusia untuk ke jalan Allah begitu dengan hikmah dan dengan mau'izah hasanah, dengan petuah-petuah yang baik. Nah, hikmah itu kalau kita buka di dalam tafsir Tontowi itu, wa minal hikmah ad-da'wah bil ilmi la bil jahli. Jadi dakwah yang dibekali dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Wal bida'ah bil aham fal aham, mendahulukan mana yang lebih penting, wabil akrab ilal adhan wal fahmi, dan ini kuncinya. Jadi dengan metode bagaimana lebih cepat diterima, dipahami. Tentu masyarakat pada saat itu karena gemarnya wayang maka lewat wayang. Jadi sudah sesuai wabirifki walaini, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Ini sudah dilakukan oleh Wali Songo. Bagaimana beliau bisa adaptasi
bisa menetralisasi budaya-budaya yang tidak sesuai, kemudian dibersihkan agar bisa sesuai tanpa menghilangkan roh atau budaya itu sendiri. Dan ini memang sesuai dengan prinsip kita Islam tawasud ya, bahwa amar ma'ruf itu harus bil ma'ruf. Jadi mengajak kebaikan harus dengan kebaikan, wa nahyu 'anil munkar bil ma'ruf. Kita mencegah, memberantas kemungkaran juga harus dengan ma'ruf. Jadi prinsip para wali songo luar biasa. Keluar biasanya lagi, ini wali songo di dalam memasukkan dakwah lewat wayang ini. Ini kalau kita buka di dalam hikmah dan kandungan tokoh-tokoh wayang ya, dan cerita-cerita pewayangan ini yang luar biasa itu diantaranya adalah bahwa kita mengenal Pandhawa Lima. Pandhawa Lima itu punya mereka-mereka yang ngomong kepada Pandhawa Lima, penasihat spiritual. Mereka adalah Semar, Petro, Gareng, Bagong. Nah, itu sesungguhnya bahasa-bahasa mau itu Samir. Semar itu Samir. Jadi bergegaslah, bersiaplah untuk beribadah menuju pada Allah. Fatruk, Petro itu fatruk, tinggalkanlah. Al-hurur, Gareng, al-hurur, yakni bohongan kepada orang lain, pada masyarakat. Bagong, bago itu adalah perbuatan yang melawan perintah-perintah Allah. Jadi samir fatrukil hururo wal bago, bergegaslah, bersiap-siaplah untuk menuju ridho Allah, dan tinggalkanlah perbuatan manipulasi, bohong, dan perbuatan-perbuatan aniaya yang meninggalkan perintah-perintah Allah atau melanggar larangan-larangan Allah. Jadi luar biasa. Nah, Pandhawa Lima pun sesungguhnya ini kalau kita buka di dalam hikmah perwayangan itu ya, itu sesungguhnya mencerminkan rukun Islam. Jadi kalau kita mengenal namanya Yudhistira Puntadewa itu ya, beliau mempunyai senjata yang luar biasa, namanya Jamus Kalimasada. Nah, Kalimasada itu adalah ungkapan dari rukun Islam yang pertama. Jadi kalimah syahadat, karena rukun Islam pertama adalah membaca kalimah syahadat. Kemudian yang kedua ada Werkudara. Karakter Werkudara itu adalah orang yang jejak, istiqomah, lurus. Dia tidak peduli kepada siapapun, kalau itu salah maka akan dibabat oleh dia. Dan di dalam ceritanya dia juga tidak punya unggah-ungguh ya kepada siapapun, pemberani sekali. Ini adalah cermin dari sholat. Sholat adalah iqamus sholah, iqomah artinya jejak lurus, dimanapun orang harus tetap sholat, madama aklu sabitan, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian kalau sedang ngomong kepada siapapun, waktu apapun, kalau waktunya sholat harus sholat, tidak boleh ditinggalkan. Dan kalau sudah sholat berjamaah, umpama siapapun ada di belakangnya ya sudah, yang di depan waktunya rukuk ya rukuk, sujud-sujud ya, senajan itu harus membelakangi orang-orang yang mulia, tidak masalah. Ini karena sholat adalah perwujudan dari Werkudara. Yang ketiga adalah Janaka. Janaka itu sesungguhnya adalah simbol dari zakat. Makanya Janaka itu kalau digambarkan seorang yang lemah lembut ya, bahkan kalau dijadikan tokoh itu biasanya sekalipun ini laki-laki ngambilnya perempuan karena saking halusnya. Ini adalah perwujudan dari zakat. Jadi zakat itu menanamkan rasa belas kasihan ya, kasih sayang, rasa sosial tinggi terhadap orang lain di zakat. Kemudian nakulo sadeo adalah puasa dan haji, yang dimana keduanya tidak bisa dipisahkan. Nakulo sadeo itu kembar. Kenapa? Karena zakat, kemudian puasa dan haji itu adalah satu kesatuan. Jadi waktunya puasa sunnah yang paling besar itu adalah di waktu-waktu Asyurul Hurum gitu ya, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kemudian Muharram. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, diwujudkan dalam tokoh wayang adalah Nakulo Sadeo. Ini luar biasa. Jadi wayang jangan diharamkan, luar biasa ini wayang ini. Kemudian berikutnya bahwa Rasulullah pernah bersabda tentang pentingnya di dalam berdakwah itu menakar terhadap kemampuan masyarakat pada saat itu. Jadi nahnu ma'asyirul anbiya umirna an nukallimana sa'ala qadri ukulihim wa fidatin an nukhotiba ala qadri ukulihim. Jadi di dalam berdakwah Rasulullah kemudian ini harus kita tiru
ini harus menakar siapa yang kita dakwai. Pada saat ini dan pada saat awal-awal Islam di Indonesia tentu ukul ya. Jadi kemampuan kesenangan masyarakat adalah di sekitar pewayangan, maka itulah yang harus dimasukkan oleh Wali Songo pada saat itu. Yang berikutnya adalah tentu kita tidak lupa tentang hadis yang sangat legendaris ya, yakni tentang ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi is-sayyi'atal hasanah tamhu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian kalau kita berbuat amal keburukan, maka susulilah dengan amal kebajikan. Niscaya amal kebajikan ini akan menghapus amal kejelekan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini mahalus sayyidnya. Dan bertata kramalah, bermuasarahlah, bermasyarakatlah dengan khuluqin hasanah, dengan budi pekerti yang baik. Sayyidina Ali pernah ditanya apa maksud dari wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Apa jawab beliau? Beliau menjawab wa muwafaqatun nas ala kulli syai'in ma'adal ma'asi, yakni menyesuaikan diri, adaptasi terhadap budaya masyarakat sekitar kita selama itu tidak maksiat. Oleh sebab itu wayang ini sudah bukan maksiat, sudah dimodif, sudah disesuaikan oleh Wali Songo. Konten isi ceritanya pokoknya sudah luar biasa, mengandung nilai-nilai Islam, nilai kebaikan. Maka itulah yang harus kita lestarikan. Wayang menjadi budaya Indonesia. Kita ingat kebesaran satu negara diukur dengan bagaimana budaya ini juga tinggi nilainya. Demikian semuanya nanti akan kita tulis di akhir dakwah ini, nanti bisa di screenshot. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.